Baik, selamat sore Om. Kita dari Binus University. Kita di sini ada tugas untuk mata kuliah Introduction to Entrepreneur, di mana kita harus wawancara mengenai salah satu owner atau karyawan di salah satu bisnis. Kenalin, nama aku Davina. Terus ini dua rekan aku. Iya, aku Kirana. Aku Ara. Mungkin untuk memperkenalkan diri. Kalau saya orang banyak di dunia plastik, nyebutnya Budi Maret ya. Di bisnis dalam bidang apa? Dunia plastik ya, banyaknya di daur ulang. Oke. Gimana Om menemukan ide, motivasi atau passion untuk bisnis Om sendiri? Awalnya dari kebutuhan istilahnya waktu beres kuliah ya, kita nyoba di bidang kita ternyata tidak memuaskan. Di sisi lain kebutuhan hidup, uang yang paling gampang ya di daur ulang ini. Kebetulan ketemunya itu ya, awalnya kita dari calo atau broker bahasa kerennya ya, syukur dikasih lebih dengan manajemen yang ketat, menyisihkan keuntungan untuk modal, makin membesar, akhirnya kita bisa masuk kelas pabrik. Ya. Gimana sih cara Om untuk mengenali bisnis Om sendiri gitu, kayak mengenali peluang dan menghasilkan ide tersebut menjadi bisnis Om sekarang? Kita meneliti langsung dari awal sampai akhir, dari bawah sampai atas. Ekonomi global, kebutuhan pasar di mana, dari situ kita bisa prediksi kita harus gimana ya, untuk menghadapi tantangan sekarang. Terus sisanya kita otodidak ya. Di saat ada masalah, ya kita cari penyelesaian masalah saat itu. Lalu bagaimana Om dan mungkin karyawan Om atau yang lainnya untuk melakukan visibility analysis atau analisis pasar? Dalam menganalisa pasar, ya si pasarnya, terus kita harus maksudnya apa ya, kita melakukan sesuatu itu dalam menjalankan usaha, dilihat dulu. Kalau misal kita mampu menjalankannya, kita jalankan. Kalau misal kita tidak mampu nih, ada kekurangan nih, ya di dalam menjalankan usaha ini, kita cari ulik apa kelebihan yang bisa kasih ke usaha itu. Siapa sih pesaing Om, sama gimana caranya buat Om menafsirkan persaingan tersebut? Saingan saya orang-orang yang bisnis hampir sama dengan saya. Salah satu kan saya bisnisnya apa? Kita pemasok ke pabrik-pabrik. Ya, ambil limbah-limbah dari limbah rumah tangga yang dikumpulkan oleh bandar-bandar di bawah. Ada juga dari pabrik, limbah pabrik. Contohnya bekas bungkus kain, ya packing bekas packing apa gitu kan. Ya, nanti persaingan saya orang-orang ini usahanya, saya sebagai distributor kayak saya juga. Apa jenis paten yang Bapak miliki? Saya nggak punya jenis paten. Saya karena jujur kata kita main di limbah kan masuk dari bawah menyuplai ke pabrik-pabrik, jadi nggak ada paten. Ya, dan pun harus dipatenkan. Saya juga untuk sementara ini tidak berkenan untuk dipatenkan karena prinsip yang bilang tadi ya, yang penting uang ya, branded nomor sekian bagi saya belakangan ya. Branded bisa mau bikin merek berapa merek pun saya bisa ya, tinggal didaftarkan aja pakai hati ya. Tapi kan kalau percuma kita punya paten tapi duitnya nggak ada ya. Kita ngomongin soal paten, Bapak itu penting buat sebuah bisnis? Penting dan tidak penting, tergantung situasinya. Kalau misalnya kayak saya
nggak perlu paten. Ya, paten dan tidak paten, ada paten nggak ada ngaruhnya. Ngapain saya bikin paten? Lebih enak kalau saya kan gayanya ke siluman gitu. Senyap, nggak mau muncul di permukaan. Yang penting dapat duitnya. Nah, tapi ada di sisi lain, contoh butuh paten. Ya, karena apa? Biar terbentuk image. Gimana sih cara Bapak untuk memprediksi gimana bisnis Bapak di kedepannya nanti? Prediksi saya pengen buka pabrik awalnya, tapi karena lihat kondisi krisis begini, kos untuk buat pabrik itu gede dan pelaksananya juga resikonya gede. Ya, akhirnya saya sebatas ini sebagai tetap distribusi, ya, tapi saya maksimalkan dalam kuantiti. Prediksi saya ke depan, ya mungkin dari segi nominal target, jadi paling cuma di target prediksinya. Terima kasih banyak Om. Cukup sekian mungkin. Terima kasih Sama-sama. banyak. Terima kasih.